terkait penanganan dan pengobatan non-AD ini, kami akan melaksanakan pengobatan dan perawatan pasien dengan sangat kami upayakan yang terbaik yang bisa kami berikan dan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian yang pertama tentu kami menyampaikan permohonan maaf kepada non-AD dan juga keluarga atas kejadian yang tidak diinginkan atau kecelakaan yang dialami yang menimpa non-AD. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa kejadian yang menimpa non-AD ini kalau dalam istilah kesehatan itu disebut kejadian yang tidak diinginkan atau kalau istilah umumnya adalah kecelakaan. Ini merupakan kejadian pertama yang terjadi pada proses operasi yang dilakukan oleh tim dokter di RSUD Dr. Sosodoro, baik sebelum operasi non-AD maupun setelah operasi non-AD. Kami sampaikan bahwa alat yang digunakan ini berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian dapat kami jelaskan bahwa nanti secara teknis mungkin akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Dokter bahwa secara teknis pada kegiatan operasi non-AD ini dipasang alat yang namanya alat Cauter. Alat ini adalah alat untuk menutup perdarahan karena luka sayatan yang dipasang grounding ditempelkan pada kaki, dan pemasangan ini sudah kami lakukan secara sesuai dengan prosedur. Kemudian luka yang ditimbulkan merupakan kejadian yang tidak diinginkan karena pada alat Cauter tersebut digunakan sebelum operasi non-AD ini berjalan dengan lancar, dan setelah digunakan pada non-AD ini ternyata menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Ini merupakan kersane Gusti Allah. Kemudian non-AD ini pada operasi yang pertama dan kedua dilaksanakan dengan lancar dan baik, sehingga kami sangat mohon dukungan dan doa agar non-AD ini segera bisa sembuh. Jadi pada saat kemarin itu adalah operasi yang ketiga. Kemudian alat yang digunakan ini sesuai prosedur telah kami kalibrasi secara berkala, dan kalibrasi terakhir kami lakukan pada Juni 2025 sehingga saat ini dinyatakan layak begitu. Atas kejadian ini kami akan sangat bertanggung jawab pada pengobatan luka yang ditimbulkan dan menanggung semua biaya pengobatannya, dan kami mohon doa semuanya. Kami mendoakan supaya non-AD ini segera sembuh seperti sedia kala, dan dapat kami sampaikan memang pada saat ini luka non-AD ini sudah membaik gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Bu, kemudian untuk alat medis yang saat ini menimbulkan luka di pasien ini akan tetap digunakan atau ada penggantian yang baru sehingga tidak terjadi korban selanjutnya, atau seperti apa Bu langkah dari manajemen? Itu jadi sudah dilakukan, itu dikerjakan ke pasien yang tidak bisa dilakukan. Jadi dikatakan saya sejak operasi sama Bu Dwi itu saya sudah 2 kali operasi tulang belakang pakai alat yang sama. Waktu yang lebih lama ya. Kalau Bu Dwi itu cuma 1 jam. 1 jam. Pasien yang berikutnya itu 4 jam masing-masing. Andai kata ada masalah dengan alat itu mungkin letupannya jauh lebih luas, tapi tidak ada masalah. Oh ya, sedikit Pak, untuk detail luka bakar yang dialami itu kira-kira berapa persen Pak? Oh, 0,5%. 0,5%. Berarti kalau digambarkan separuh telapak tangan. Nggak sampai. Jahitannya kayaknya Kak. Jahitannya itu adalah luka bakar grade 3, luka bakar paling parah yang terjadi mungkin karena lamanya operasi ya. Saya operasi sampai 1 jam. Jadi kayak orang kesetrum terus selama 1 jam di situ ya, lokal kecil gitu, tapi kan lama-lama meluas. Meluas. Kemudian saat operasi kedua, saat
Habis operasi itu saya langsung tahu ini grade 3. Grade 3 itu tidak, istilahnya ya sudah pasti kulitnya mati lah Pak, beserta jaringan sekitarnya. Kalau saya biarkan, pasti pasien nanti akan datang dengan keadaan lubang. Nah, saya kan tidak menginginkan itu, jadi saya harap tulangnya harus tertutup Pak. Karena ini kebetulan daerah yang nggak ada ototnya lagi, jadi kalau di bawah kulit langsung pulang itu. Kalau saya biarkan, kemungkinan besar pasiennya akan datang dengan keadaan tulang yang berlubang kan. Saya kan nggak mau itu karena perawatan untuk tulang mati lubang itu sulit sekali. Jadi saya upayakan pasien bersedia untuk operasi, makanya malam itu segera kami komunikasikan dan alhamdulillah kan setuju. Kemudian memang yang kami kerjakan itu adalah istilahnya double rotational flap. Jadi 2 incisi yang rotasi untuk menutup defeknya. Nah, kemampuan kulit untuk memanjang itu maksimal 2-3 kali. Jadi kalau defeknya 6 cm, saya butuhnya adalah 18 cm. Jadi sudah insya Allah tidak ada masalah. Memang prosedur penutupan kulit itu dibutuhkan yaitu kemampuan kulit memanjang itu hanya 2-3 kali lipat. Dan saya milih yang lebar dikarenakan lukanya kebetulan di dekat sendi Pak. Kalau terlalu dekat sekali nanti khawatir pasiennya malah nggak bisa jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.